ini yang disampaikan oleh Ustaz Khairan ya terkait eh, bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk tarbiyah pendidikan, terutama Hmm. adalah mentarbiyah jiwa kita ya, mentarbiyah Saya tak matiin. ya, karakter kita. Intinya pokoknya semua ditarbiyah. Nah, cuma masalahnya gini, Ustaz. Eh, ini kan momentum Ramadan itu kan hanya setahun sekali ya. Nah, artinya bahwa di bulan Ramadan kita mendidik jiwa kita, mentarbiyah jiwa kita, itu kan seharusnya dia memberi efek, ya, memberi dampak untuk 11 bulan kemudian. Nah, kenyataan yang banyak, ya entah di kalangan masyarakat Muslim pada umumnya, itu ya terkadang mungkin di Ramadan sendiri belum ter tertarbiyah dengan kuat gitu, sehingga setelah Ramadan itu ya ibarat ibarat cas iman gitu, baterai yang Allah berikan di Ramadan itu ya baru sebulan udah mulai melemah gitu kan, atau bulan berikutnya udah mulai lowbat gitu. Nah, gimana caranya nih Zat? Artinya eh, bahwa eh, tarbiyah yang telah kita yang Allah berikan di Ramadan ini itu benar-benar memberikan satu kekuatan ya, kekuatan dalam jiwa kita itu yang apa ya, membara terus ya, jadi nggak menggelora ya, membara terus itu sampai jadi benar-benar hasil atau efek dari Ramadan itu kokoh gitu eh, dalam jiwa kita. Ini yang pertama, Zat. Yang kedua, kan kaitan juga dengan tarbiyah selain diri kita, kan juga kita mentarbiyah keluarga kita. Nah, ini juga bisa jadi dalam situasi tertentu terjadi penurunan atau pelemahan-pelemahan. Jadi inti pertanyaannya bagaimana kiat-kiat atau trik-trik kita tuh untuk menjaga nilai-nilai tarbiyah yang telah Allah berikan di Ramadan ini di Ya. bulan setelah Ramadan ini. Demikian, Sir. Syukran. Afwan, jazakallah. Langsung kali ya. Langsung Ustaz, tafadhol. Jazakallah khair. Luar biasa Ya, ya ya. Ustaz. Eh, Begini Ikhwan, Ustaz Frizal ya. Rizal. Eh, Rizal. Biar pengaruhnya itu mendalam sehingga bisa lama gitu ya. Pengaruh Ramadan, pengaruh tarbiyah jiwa nafsiyah di bulan Ramadan itu bisa pengaruh sampai 11 bulan berikutnya. Itu juga memang bagus sekali, pertanyaannya bagus sekali. Ikhwan begini, kita kita ilustrasikan begini. Kalau anak kita kita didik misalnya, kita eh, apa namanya, bekali pengetahuan atau kita didik sementara gitu ya. Tapi dia nggak serius gitu di sekolah itu. Nggak serius, dia hanya tulis pelajarannya. Eh, Nah, ketika di perjalanan dia anak itu pasti kehilangan. Tadi apa yang saya ambil dari kos hanya ditulis tapi tidak masuk ke dalam. Nah, begitu juga kita di bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu tidak dijiwai, itu pengaruhnya juga tidak masuk ke jiwa. Makanya ada namanya dijiwai, harus dijiwai Ramadan. Kenapa Nabi SAW mempersiapkan diri sampai 6 bulan sebelum Ramadan? Karena ingin menjiwai Ramadan itu. Dijiwai dalam arti dia jadikan Ramadan itu sebagai puncak seluruh pencapaiannya. Puncak seluruh pencapaiannya, perubahan dan sebagainya. Dia maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dia fokus itu ya, menjalankan ibadah Ramadan. Nah, di antara penyebab orang kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sampai 11 bulan sudah Iya. Iya. berubah kembali karena dia tidak fokus di bulan Ramadan itu. Hmm. Tidak Ya. menjiwai Ramadan itu.
Makanya Nabi SAW selalu jauh sebelum datang Ramadan itu beliau wanti-wanti para sahabat. Pada azallakum syahrun azim. Pada ja'akum syahrun mubarak. Ya, dikasih Nabi oleh Nabi SAW pengetahuan yang yang mendalam tentang Ramadan itu. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan ini dan seterusnya. Di dalamnya ada ini, dalam dan sebagainya. Banyak sekali hadisnya, puluhan hadis yang menjelaskan tentang itu. Agar supaya apa? Dia bisa jiwai maksimal di bulan Ramadan. Ya, dari sholatnya, puasanya, ya, zikirnya, dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi 11 bulan berikutnya itu. Ya, bagaimana? Jadi casnya itu memang harus mendalam, cas jiwanya itu harus mendalam. Betul-betul dia jiwa itu Ramadan. Eh, apa namanya? Eh, kita bisa secara teknisnya bisa kita lihat sholatnya misalnya sholat tarawihnya dia di masjid terus merasa rugi kalau nggak di masjid. Dia khatam berkali-kali di selama Ramadan. Ya, dia apa namanya? Iktikafnya juga adalah pokoknya semua ibadah Ramadan itu dia dia apa namanya? Dia kuatkan dalam jiwa. Betul-betul dilakukan secara maksimal. Nah, itu pengaruhnya beda ya. Beda yang kayak kita lah, beda di terbias secara karbitan, beda di terbias secara mendalam. Itu pasti pengaruhnya akan lama gitu ya. Ada orang yang, nah di kita itu banyak yang ngaji hanya untuk naik marhala. Tapi ada yang orang yang ngaji memang dia untuk berubah gitu, untuk jadi dai, jadi ulama. Gitu. Itu beda hasilnya juga. Nah, ya, Ramadan juga begitu. Ramadan itu kan madrasah. Ramadan itu madrasah. Eh, begini, keseriusan kita terhadap Ramadan itu juga Jadi Allah kesungguhan itu SWT Zat ya. serius Kesungguhan ya. juga gitu. Jadi yang keseriusan ya. Ya, Ya. keseriusan kita terhadap apa? Mempengaruhi. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran ya. Walaupun konteksnya itu konteks munafik ya. Konteks munafik yang tidak mau berjihad. Yang surat Taubah. Apa kata Allah SWT? Lau aradul khuruja la'addu lahul iddah. Kalau mereka ingin keluar berjihad, maka mereka akan mempersiapkan dirinya Ya. dengan semaksimal. La'addu edat, mereka akan persiapkan dirinya gitu dengan semua persiapan itu. Dia persiapkan ini, Qurannya sudah siap, sajadahnya sudah siap. La adalah iddah. Walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah SWT terkadang ada Allah yang tidak ridhoi gitu dalam kehadirannya di situ. Fasabbatahum, lalu kemudian Allah biarkan dia begitu ya. Allah cetak hatinya lalai gitu ya, tidak terlalu serius di Ramadan. Allah cetak hatinya begitu. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Nauzubillah ya. Sampai mereka dikatakan sudah lalailah kalian bersama orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mau. Nah, jadi memang butuh keseriusan kita, ikhwan. Hadapi Ya. Ramadan ini. Kenapa kita tarhib ini sudah 30 tahun lebih kebiasaan kita di PKS ini? Kenapa kita melakukan tarhib? Dan ini sunnah hasanah insya Allah. Agar supaya itu tadi, pengaruh Ramadan itu betul-betul mendalam dalam jiwa kader-kader kita itu. Ya, untuk menghindari apa yang antum sampaikan tadi. Nah, yang kedua tadi apa tadi saya lupa sebenarnya. Yang ada Zat kaitannya dengan keluarga Zat. Efeknya dampaknya kan tadi ke pribadi ya ke diri jiwa Iya, sendiri. iya, iya. Kalau yang pertama itu terjadi, efeknya juga bagus. Kenapa? Karena ada ada hadisnya itu ya. Eh, Nabi SAW jelaskan, kalau manusia itu sudah dekat dengan Allah, kalau kita dekat dengan Allah, maka makhluk juga dekat sama kita. Itu. Jadi dekatnya keluarga kita itu ngefek dengan kita itu. Kalau kita juga dekat sama Allah. Eh, makanya kalau anak keluarga kita kurang bagus dan seterusnya, ada anak kita yang gak mau ngaji, jangan dulu disalahkan dia, salahkan kita. Mungkin ada hubungan kita bermasalah dengan Allah.
Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak kurang memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu secara maksimal kepada orang lain. Jadi ngefek dulu ke diri kita, baru kemudian ngefek pada keluarga. Muaz bin Jabal mengatakan begini, kami dulu sangat sensitif mengetahui pengaruh dosa kami. Ditanya, dari mana? Tahu. Min ahlina, min azwajina, dari istri-istri kami. Jadi kalau istri-istri kamu itu sudah susah dikasih tahu, berarti ada dosa yang kami lakukan. Kata Muaz bin Jabal. Kalau anak-anak kami sudah merewel, berarti ada dosa yang kami lakukan. Bahkan al-fa'ra fi buyutina, sampai-sampai tikus ada di rumah kami itu kok banyak tikus. Jangan ada dosa, ada maksiat. Bahkan kuda-kuda kami, onta-onta kami rewel itu ada pengaruhnya dari hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, jadi memang kita kepala rumah tangga ini harus maksimal di rumah. Sesibuk apapun. Sehingga juga berpengaruh dengan keluarga kita. Efeknya itu sama keluarga itu. Nah, apalagi setiap anggota keluarga itu juga menjiwai Ramadan itu. Nah, itu efeknya lebih kuat insya Allah pada kita. Jadi anak-anak kita juga serius beribadah seperti kita. Karena kan Nabi SAW kan riwayat Aisyah itu syadda mi'zarahu wa iqadha ahlahu kan. Dia kencangin ikat pinggangnya dan dia bangunkan keluarganya. Bukan dia doang yang bangun. Tapi memang istrinya juga Iya, dibangunkan. iya, Wallah alam. Jazakallah. iya. Syukron Ustaz, Dan saya jazakallah jawab. khairan. Ya, Ya, pencerahannya. Baik, Masya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan di chat, Ustaz. Dan Ustaz bisa lihat yang pertama adalah indikator puasa yang sukses atau gagal. Yang pertama, Ustaz. Jadi indikatornya apa atau indikasinya apa, ini orang nih puasanya benar, ya sukses atau tidak. Kemudian kalau ada orang yang tidak berpuasa padahal masih mampu dan sehat-sehat, apakah itu termasuk yang tidak mendapat petunjuk? Baik, itu dua Ustaz. Ya, dari chat. yang mana yang ini? Bagaimana jika orang yang tidak berpuasa padahal masih mampu dan sehat-sehat itu ya? Ya, itu yang Apakah kedua. termasuk orang? Yang pertama, indikasi saum itu sukses atau tidak sukses, Ustaz? Indikasinya, indikatornya. Oh, indikator. Oh, indikator Ya, puasa masuk sehat atau enggak? ya. Silakan Ustaz. Wallahu alam, indikator puasa Ramadan yang sukses atau gagal itu. Hampir sama, masih ada kaitannya dengan tadi. Ini indikator setelah ini ya, setelah Ramadan tentunya, yang sukses atau gagal. Begini, Pak. Ibadah itu kan tidak bisa diukur dari masalah fisik. Indikator ibadah itu semua indikator kejiwaan, indikator yang ada bersifat abstrak. Indikatornya semuanya bersifat abstrak. Contohnya indikator misalnya orang puasa Ramadannya itu sukses, dia tawakalnya makin kuat. Abstrak tawakal. Nafsu dunianya juga kurang. Ya sudah berkurang. Nafsu dunianya berkurang. Keinginan dunianya juga berkurang. Sebaliknya keinginan akhiratnya menguat. Kerinduan terhadap akhiratnya juga menguat. Itu di antara indikator puasa Ramadannya sukses. Kenapa? Karena Ramadan itu memang akhirnya itu adalah mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada Allah. Kalau dua hal itu sudah dilakukan, dia makin dekat, makin ingat akhirat. Dunia ini makin diremehin sama dia. Itu pesan utama, sukses utama Ramadan itu begitu. Dunia ini jadi remeh. Kenapa? Dunia itu kan isinya makan, minum, ikhwan. Ya kan? Beranak, pinak, dan seterusnya gitu. Dunia kan isinya itu. Sebagaimana Allah sebutkan, Mal hayatud dunya la'ibun wa lahun zinatun dan seterusnya. Perhiasan itu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarah dan seterusnya.
Nah, kalau orang yang muttaqin, orang yang sudah bertakwa hasil dari Ramadan itu, dia seperti yang disebut oleh Allah dalam akhir ayat tadi itu ya. Walladzina taqaw lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal apa zuyina linnas saya baca dari zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya. Itu dunia kata. Zalika mata'ul hayatid dunya. Nah, kelanjutan ayatnya itu Qul hal unabbiukum. qul a'udzu bi khair min dzalikum lil ladzina taqaw kan inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah basirun bil ibad. Apa maksudnya? Kalau orang bertakwa itu obsesinya itu akhirat. Jannatin tajri, ada surga mengalir di dalam. Ada bidadari gitu loh. Itu yang dia yang ada di jiwanya itu. Nah, itu indikator, salah satu indikator sukses Ramadan itu gitu. Makin rindu dengan akhirat. Tidak makin asing gitu dengan akhirat, tapi dia makin jelas akhirat itu di hadapannya. Hidupnya itu semuanya visi misinya itu akhirat. Baik akhirat semuanya. Baik surga semuanya. Mau kerja surga, mau makan itu ingin masuk surga, mau ngapain saja masuk surga. Gitu. Nah, semuanya ujungnya ke situ. Itu di antara orang sukses itu, Pak. Nah, kalau dia dunianya masih besar, nah itu yang tidak sukses maaf tidak sukses ya di Ramadan. Ini pertanyaan pertama ya. Jadi menurut saya itu. Jadi makin dekat sesuai dengan surah Al Imran tadi, makin dekat. Obsesinya semua akhir, obsesinya surga, obsesinya bidadari, obsesinya nikmat surga dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena dia sudah ditempa di Ramadan itu dengan eh, suasana surga gitu kan. Futihat abwabul jannah, bulikat abwabun nar. Suasana surga semuanya. Air liurnya seperti harum kasturi dan seterusnya apa namanya? Bau mulutnya ketika puas kasturi. Jadi Ramadan itu begitu, memoles orang itu dengan polesan surga semuanya. Sehingga ketika dia keluar dari Ramadan, dia obsesi surga semua udah. Dunia ini ternyata cuma gini doang gitu loh. Jadi begitu gitu kesadarannya. Nah itu saya kira indikator puasa yang susah itu gitu. Makin dekat sama Allah, obsesinya itu akhirat semuanya udah. Ya, semua kinerjanya baik akhirat. Bertanya yang kedua, bagaimana jika ada orang yang berpuasa padahal masih mampu dan sehat? Nah itu azamnya kurang kuat berarti. Azam yang paling begini ya, saya pernah puasa di Eropa, di Amerika, bahkan di Kanada. Di Kanada itu 19 jam puasanya. 19 jam. Tapi itu nggak ada yang buka puasa itu. Padahal mereka bekerja, rata-rata bekerja di sana. Kawan-kawan di sana. Mereka Masya Allah. Jadi ternyata puasa itu kita kuat atau tidak tergantung kemauan jiwa kita itu. Kekuatan jiwa kita mau ibadah apa enggak. Makanya tarbiyah jiwa ini penting sekali. Mampu dan sehat. Yang nggak bisa puasa ya jiwanya lemah gitu. Apakah dia termasuk orang yang mendapat petunjuk? Memang hidayah itu begini. Cara kerja hidayah itu ya, cara kerja hidayah itu adalah, kan definisi petunjuk atau hidayah itu adalah bisikan halus yang Allah tiupkan ke hati seseorang untuk baik menjadi lebih baik. Nah, kalau dia tidak ada bisikan itu di hatinya, merasa butuh dengan itu, ini dia berubah. Berarti hidayahnya juga lemah. Hidayah itu kan bisa lemah, bisa bertambah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi hidayah itu bisa nambah, bisa kurang. Bisa juga sampai dikatakan hidayahnya kurang. Hidayahnya lemah. Jadi kuatnya azam, jiwa yang kuat, itu menunjukkan hidayahnya kuat. Baliknya juga begitu. Azamnya kurang kuat, jiwanya kurang kuat. Itu kan juga hidayahnya juga lemah dalam hati. Wallahu alam bisawab. Itu kan kali Ustaz. Iya. Ada lagi Ustaz nih dari Ya.
Ibu Ayu Novita Pramesti. Jadi bagaimana caranya agar ibadah Ramadan tetap optimal di tengah aktivitas sehari-hari yang padat. Jadi banyak aktivitas Ustaz. Kan biasanya mengganggu lah gitu kali ya. Sekarang Iya. bagaimana mengoptimalkan puasa itu sementara kegiatan banyak banget gitu. Yang pertama memang manajemen waktu. Yang kedua eh, apa namanya, kemampuan, ya manajemen. Memang yang paling utama itu manajemen waktu. Yang kedua azam yang kuat itu. Azam, kemauan yang kuat. Contoh begini, kita ini kerja kantor ya sampai dari jam 6, pergi kantor jam 6, pulang jam 6 misalnya. Ya, bagaimana kita mau ibadah maksimal? Bagaimana kita mau itikaf dan sebagainya? Eh, Kalau dia punya azam kuat dan cara memanage waktunya bagus, dia bisa baca Quran di sela-sela pekerjaannya gitu. Lagi dengar apa namanya, taklimat dari bosnya misalnya, dia baca Quran, ya zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Menggunakan waktu-waktu itu, ya, dia lagi apa namanya menulis, apa mencatat laporan dan seterusnya, dia sedang baca, dengerin Quran. Jadi begitu dia bisa lakukan itu gitu, dan itu butuh azam yang kuat gitu. Misalnya saya sampaikan misalnya itikaf kita, itikaf ini tetap masuk kantor misalnya. Antum sholat zuhur, niat itikaf di masjid. Itu sudah apa nih? Walaupun cuma setengah jam duduk di situ, tapi setengah jam itu dinilai oleh Allah antara itikaf selain ibadah yang lain. Masuk asar, begitu juga sholat isya dan seterusnya. Niat aja itikaf, maka hitungannya juga jadi itikaf. Jadi butuh memang pengelolaan waktu yang kan Ramadan itu setiap detik itu berharga gitu ya. Kalau bisa dihargai waktu dan azam kita untuk apa namanya mendapatkan pahala itu, rakus kita, tamak kita terhadap pahala itu harus begitu gitu. Ya, jangan ada waktu kosong sedetik pun untuk eh, berlalu begitu saja tanpa ibadah. Saya kira begitu. Jadi tetap optimal harus begitu di tengah aktivitas sehari-hari. Ya, sepertinya belum selesai tadi 10 karakter yang bisa dibentuk oleh jiwa. Ya tadi ada baru 6 ya. Yang lain itu banyak. Sebenarnya bukan cuma 10. Bisa. Jadi di dalam jiwa itu tadi ya ada disiplin, lemah, kemudian rajin, berani, yakin. Termasuk keyakinan itu dalam jiwa. Kemudian serius tidak serius, azam tidak azam, itu jiwa semua. Gitu. Itu kerja jiwa semua. Apa namanya? Taat tidak taat, itu kerja jiwa semua itu. Lemah atau kuat itu kerja jiwa semua, banyak sekali. Nah ini yang harus sekali lagi dibina. Tadi saya sebutkan 10 itu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ada dari Mbak Desti Tangsel, Ustaz. Oh ini, bila ada orang berpikiran lebih baik untuk mengisi ibadah Ramadan dengan meningkatkan kualitas baca Qur'annya disertai baca terjemahan tafsir, mentadaburnya, walau tidak bisa banyak khatam Quran. Begini gua, memang bacaan tanpa tadabur, ya, bacaan dengan tadabur lebih bagus, bacaan dengan tadabur pasti. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kita mentadaburi Quran itu beda memang. Bacaan tanpa tadabur nggak masuk ke hati, dia itu menambah pahala. Tapi bacaan dengan tadabur yang menghadirkan hati itu menambah iman. Jadi beda menambah pahala, beda menambah iman. Nah, kita pinginnya menambah iman dan pahala. Caranya gimana? Membaca Quran juga dimasukkan ke dalam hati, ditadabur. Apalagi bisa menangis. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana wa antum tabkun. Bacalah Quran dan menangislah. Jangan baca Quran itu girang gitu, jangan. Kata Nabi kalau bisa baca Quran itu menangis, sedih. Kenapa? Karena Quran itu diturunkan
dalam kondisi sedih. Quran itu turun dalam kondisi perjuangan dan kesedihan. Gitu. Gak boleh kita baca dalam keadaan girang-girang gitu. Ya, nah, apakah baca terjemah dan tafsirnya? Kalau bisa tafsirnya, alhamdulillah bisa. Apalagi tafsir itu masuk ke, kalau tafsirnya hanya masuk ke otak, beda lagi. Ya, kalau bisa masuk ke otak, masuk ke hati, lebih banyak terlibat, potensi kita itu lebih banyak pahalanya lagi. Itu Allah alam. Ya, ini Ustadz, pertanyaan ini itu terkait dengan penugasan Ustadz. Ah, Penugasan Tabaah ada target yang lebih kepada kuantitas dibanding kualitasnya. Itu. ya memang bagus sekali. Menurut saya juga, kalau bisa penugasan itu jangan cuma baca, ya. Yang di mutaba'ah itu tadaburnya juga. Ini kelas-kelas misalnya sudah A, A4, A5 itu tidak hanya bacaan saja yang dievaluasi mestinya, tapi tadaburnya, tafsirnya. Karena karena levelnya udah beda. Level baca itu ya juga beda levelnya. Tapi level tadabur, level hafal, level apa namanya tafsir sudah beda juga. Kalau bisa begitu, kalau kita ini yang sudah para nukoba, para murabi itu kalau bisa sudah levelnya tadabur, harus tadabur sudah wajib tafsir dan seterusnya. Penugasannya ya, Allah alam. Baik Ustaz, ini pertanyaan sudah eh, tidak ada Ya, lagi ya. Mungkin yang mau langsung silakan. Masih ada kesempatan berapa menit lagi. Baik, kalau nggak ada, mungkin satu dari Ana nih Ustadz ya. Boleh Ustadz ya? betul, betul, betul. Jadi ayat tentang saum itu kan ujungnya la'allakum tattaqun Ustadz. Iya, Kayak betul. gimana tinjauan tentang kata la'alla, la'allakum itu. La'alla itu Iya, apakah iya, pasti atau ya 50% atau di bawah 50% Ustadz untuk mencapai takunnya itu Ustadz. iya. Para ahli tafsir mengatakan kata Allah kalau Allah yang ngucapin, Hmm. ini kan seperti ini ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Itu kan Allah yang ngucapin. Tapi kalau Allah yang ngucapin itu para ahli tafsir mengatakan itu litahqiq, Hmm. ya, Menguatkan untuk ya. mewujudkan pasti terjadi. Nah, tapi kalau manusia yang ngucapin itu bisa terjadi bisa enggak. Saya paham ya. Jadi kalau manusia yang ngucapin misalnya eh, Nabi Adam berkata kepada anaknya kan, la'allakum apa namanya? Nabi Musa berkata kepada istrinya, la'allakum tastalun. Itu kan Nabi Musa berkata, bukan Allah itu. Nah, itu bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau Allah yang redaksi ayat itu, Allah yang ngomong, itu pasti terjadi. Itu hampir disepakati oleh ahli tafsir. Allah. Ya artinya itu jadi rumus Ustadz ya. Jadi rumus, kaidah tafsir. Oke, Masya Allah. Ya. Baik, masih ada lagi kah yang lain? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, Ya, kita cukupkan. kita cukupkan dan kita mintakan doa nih ke Dokter Khairan nih. Insya Allah makbul doa. Saya. Ya, Fadal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. Amin. وطاعة الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما واجعلنا للمتقين. اللهم ربنا تقبل منا صلاة صياما Amin. سجدا وخشوعنا وتضرعا وتعبدا تكسيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والسخط. أعوذ بك من سخطك. اللهم بلغنا رمضان. اللهم Amin. بلغنا جعلنا من تقائك وتلقائك وتلقائك. ربنا آتنا
Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullah kepada ustazuna wa syekhuna Ustaz Dr. Khairan Muhammad Arif ya atas paparan ilmunya. Moga-moga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk beliau menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akhiri taklim Zoom meeting kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semua ikhwah dan akhwat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Salam. Pamit ya, Ustaz Khairan, Ustaz Aceh. Baik, jazakumullah, hayakumullah.